Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga ihsan. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 dapat mempresentasikan hasil diskusi mengenai pengujian hipotesis. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riri Aisyah MPD selaku dosen mata pengampu, selaku dosen kuliah statistika yang telah mengizinkan memberikan kami kesempatan mempresentasikan materi mengenai pengujian hipotesis. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Riri Nun Khairunisa, yang kedua ada Sekar Nisrina Salsabila, yang ketiga ada saya sendiri, Siti Yulianti Andini, dan yang terakhir ada Yurid Patia Albar. Kemudian di sini kami akan membahas menjadi 7 subbab materi. Yang pertama ada pengertian pengujian hipotesis, yang kedua ada kegunaan hipotesis, kemudian ada konsep hipotesis, selanjutnya ada prosedur pengujian hipotesis, yang kelima ada jenis-jenis pengujian hipotesis, yang keenam ada uji chi-square, dan yang terakhir ada kesalahan dalam pengujian hipotesis. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian pengujian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Hupo berarti lemah atau kurang atau di bawah. Tesis berarti teori. Proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti sehingga hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Nah, hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistik dapat berbentuk suatu variabel seperti binomial, kemudian Poisson dan normal atau nilai dari suatu parameter seperti rata-rata, varian, simpangan baku, dan proporsi. Nah, pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa benar atau salah sehingga menimbulkan resiko besar kecilnya resiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Kemudian selanjutnya ada kegunaan hipotesis. Nah, yang pertama itu ada memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang kedua, ada memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Selanjutnya, yang ketiga, ada memberikan arah kepada penelitian. Dan yang keempat, ada memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Untuk materi selanjutnya, akan dipresentasikan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya ada konsep hipotesis. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja atau disebut hipotesis alternatif H atau H1, yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah penelitian dan berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Hipotesis alternatif dirumuskan dengan kalimat positif.
Mungkin bisa dilanjut. Ya baik, mungkin dilanjut dengan saya karena readingnya terkendala. Yang selanjutnya ada konsep hipotesis. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja, hipotesis alternatif H atau H1, yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada, hubungannya dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Hipotesis alternatif atau H dirumuskan dengan kalimat positif. Hipotesis 0 adalah pernyataan tidak adanya hubungan, pengaruh, atau perbedaan antara parameter dengan statistik. Hipotesis 0 atau H0 dirumuskan dengan kalimat negatif. Nilai hipotesis 0 atau H0 harus menyatakan dengan pasti nilai parameter. Hipotesis 0 harus menyatakan nilai pasti nilai parameter. H0 ditulis dalam bentuk persamaan, sedangkan nilai hipotesis alternatif dapat memiliki beberapa kemungkinan, ditulis dalam bentuk pertidaksamaan. Kemudian selanjutnya, prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama ada menentukan formulasi hipotesis. Untuk hipotesis 0 atau nihil, yaitu hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis 0 tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya 0 dengan hipotesis sebenarnya. Yang kedua ada hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis 0. Dalam menyusun hipotesis alternatif, timbul 3 keadaan, yaitu yang pertama, H1 menyatakan harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian ini disebut pengujian satu sisi atau satu arah, pengujian sisi atau arah kanan. Yang kedua, H1 menyatakan harga parameter lebih kecil dari harga yang dihipotesiskan. Pengujian ini disebut pengujian satu sisi atau satu arah, pengujian sisi atau arah kiri. Kemudian yang ketiga, H1 menyatakan harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Pengujian ini disebut pengujian dua sisi atau dua arah, pengujian sisi atau arah kanan dan kiri sekaligus. Secara umum, formulasi hipotesis dapat dituliskan H0 sama dengan 0 sama dengan 0. H1 sama dengan 0 lebih besar dari 0. H1 sama dengan 0 lebih besar dari 0. H1 sama dengan 0 tidak sama dengan 0. Apabila hipotesis 0 diterima, maka hipotesis alternatif ditolak. Demikian pula sebaliknya. Jika hipotesis alternatif diterima benar, maka hipotesis 0 ditolak. Nah, kemudian yang kedua ada menentukan taraf nyata atau dilambangkan dengan alfa. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis 0 atau hipotesis yang diuji. Padahal hipotesis 0 benar. Besaran yang digunakan untuk menentukan taraf nyata dinyatakan dalam persen. Sehingga secara umum taraf nyatanya dituliskan sebagai alfa. Besaran nilai alfa bergantung pada berapa besarnya kesalahan yang menyebabkan resiko yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis pengujian atau daerah penolakan. Nilai alfa yang dipakai sebagai taraf nyata digunakan untuk menentukan nilai distribusi yang digunakan pada pengujian. Misalnya distribusi normal, distribusi T, dan distribusi X kuadrat. Nilai itu sudah disediakan dalam bentuk tabel yang disebut nilai kritis. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, terima kasih Sekar. Selanjutnya ada prosedur pengujian hipotesis. Menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis dengan cara
membandingkan nilai alfa tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya, sesuai dengan bentuk pengujiannya atau sisi atau arah pengujian. Yang A ada penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel. Atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Yang B, ada penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Dalam bentuk gambar kriteria pengujian seperti gambar yang tadi. Selanjutnya, ada menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Selanjutnya ada membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai alfa tabel atau nilai kritis. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Yang B, ada penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Selanjutnya ada menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus yang berhubungan dengan selanjutnya ada jenis-jenis penguji hipotesis. Yang pertama ada berdasarkan jenis parameternya. Didasarkan atas jenis parameter yang digunakan, pengujian hipotesis dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengujian hipotesis tentang rata-rata. Adalah pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Yang kedua, pengujian hipotesis tentang proporsi adalah pengujian hipotesis mengenai proporsi populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Yang ketiga, pengujian hipotesis tentang varians adalah pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Selanjutnya ada berdasarkan jumlah sampelnya. Didasarkan atas ukuran sampelnya, pengujian hipotesis dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengujian hipotesis sampel besar. Pengujian hipotesis sampel besar adalah pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih besar dari 30 atau N lebih besar dari 30. Yang kedua ada pengujian hipotesis sampel kecil. Pengujian hipotesis sampel kecil adalah pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih kecil atau sama dengan 30 atau N sama lebih kecil atau sama dengan 30. Selanjutnya ada berdasarkan jenis distribusinya. Didasarkan atas jenis distribusinya yang digunakan. Pengujian hipotesis dapat dibedakan atas 4 jenis, yaitu pengujian hipotesis dengan distribusi Z, pengujian hipotesis dengan distribusi T, yang ketiga pengujian hipotesis dengan distribusi X kuadrat, yang keempat pengujian hipotesis dengan distribusi F. Yang selanjutnya berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya. Didasarkan
atas arah atau bentuk formulasi hipotesisnya. Pengujian hipotesis dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengujian hipotesis dua pihak. Yang kedua, pengujian hipotesis pihak kiri atau sisi kiri. Dan yang terakhir ada pengujian hipotesis pihak kanan atau sisi kanan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, di sini ada uji chi-square ya. Uji chi-square merupakan uji statistik non-parametrik yang paling banyak digunakan dalam penelitian bidang kesehatan masyarakat. Karena uji ini memiliki kemampuan membandingkan dua kelompok atau lebih pada data-data yang telah dikategorisasikan. Yang pertama yaitu di sini ada distribusi chi-square. Distribusi chi-square atau dibaca chi-square atau chi kuadrat dengan simbol kuadrat adalah distribusi probabilitas teoritis yang asimetrik dan kontinu. Yang kedua di sini ada uji chi-square satu sampel. Uji chi-square satu sampel digunakan untuk mengetahui yang pertama ada varians dari populasi atau jika ada data berskala interval atau rasio, dan yang kedua yaitu kesesuaian dengan distribusi chi-square atau goodness of fit. Nah, artinya jika data berskala kategori atau nominal. Yang ketiga di sini ada uji chi-square dua kelompok yang terbagi atas A tabel kontingensi, B kali K. Penggunaan lain dari uji square adalah pengujian hipotesis pada dua kelompok menggunakan tabel kontingensi 2 kali 2 atau tabel B kali K tertentu, di mana B adalah baris dan K adalah kolom. Dalam hal ini jumlah sel adalah K dikalikan B, sehingga untuk tabel 2 kali 2 jumlahnya selnya adalah 4. Tabel 2 kali 3 jumlahnya selnya 6, dan seterusnya. Next. Selanjutnya di sini yaitu B, pengujian uji square dua kelompok. Sebelum membahas kegunaan uji square dua kelompok, terlebih dahulu perlu diketahui asumsi yang dipakai antara lain yaitu yang pertama data berskala koordinal atau nominal dengan kategori data bersifat mutuali eksklusif. Yang kedua yaitu data dipilih secara acak atau random dari populasi yang ditentukan. Yang ketiga yaitu jumlah frekuensi observasi setiap sel pada tabel kontingensi lebih besar atau sama dengan 5. Sebenarnya, uji ini merupakan perluasan dari uji square goodness of fit pada satu sampel. Dengan penggunaannya meliputi dua jenis, yaitu yang pertama ada uji homogenitas dilakukan ketika sampel independen yang terdiri dari dua atau lebih kelompok sampel atau sebagai baris dalam tabel kontingensi dikategorisasikan ke dalam satu dimensi yang terdiri dari dua atau lebih subkategori atau sebagai kolom dalam tabel kontingensi. Yang kedua itu uji independensiasi dilakukan ketika satu sampel dikategorisasikan ke dalam dua atau lebih dimensi atau variabel. Next. Selanjutnya di sini ada kesalahan dalam pengujian hipotesis. Dalam menaksirkan parameter populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat dua kesalahan, yaitu yang pertama di sini kesalahan tipe 1 adalah kesalahan dalam menolak hipotesis O yang benar seharusnya diterima. Dalam hal ini tingkat kesalahan yang kedua yaitu kesalahan tipe 2 adalah kesalahan dalam menerima hipotesis yang salah yang ditolak seperti dalam tabel berikut. Itu keadaan sebenarnya hipotesis benar, menerima hipotesis, dan tidak membuat kesalahan. Dan hipotesis salahnya kesalahan tipe 2. Untuk hipotesis yang benar, selanjutnya tolak hipotesis, yaitu kesalahan tipe 1. Selanjutnya hipotesis salah tidak membuat kesalahan. Oke.
Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.